Di video sebelumnya, kita udah bahas variabel dan tipe data. Nah, sekarang kita lanjut ke operator, yaitu cara kita untuk mengolah data. Oke, di sini aku bakal ngasih tahu penjelasan apa itu operator. Operator itu adalah simbol dalam program yang digunakan untuk merubah suatu nilai. Contohnya tuh kayak tambah, kurang, kali, bagi. Kan kalau misalkan variabel itu nyimpen data. Nah, kalau operator itu yang mengolah datanya. Di sini ada jenis-jenis operator, yaitu operator aritmatika, operator perbandingan, operator logika, dan prioritas operator. Yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika ini yang paling sering dipakai karena berhubungan sama hitung-hitungan. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Contohnya, kita bisa langsung coba di VS Code ya. Di sini aku bakal bikin file baru. Nah, di sini tulis nih, contohin. Nah, di sini aku udah nulis kodenya. Sekarang kita tinggal cek di terminal ya. Belum nih, file ini udah terdeteksi belum di VS Code ini? Udah ada ya, ini operator. Sekarang kita cek hasilnya. Kita cek. Nah, hasilnya keluar ya. Nah, ini hasilnya keluar. Di sini ada variabel A nilainya 10, variabel B nilainya 3. Di sini kan di bahasan tentang variabel, fungsi dari print tanda kurung ini untuk menampilkan datanya ya. Di sini sudah sesuai dengan operator aritmatika, ada pertambahan, ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Kalau misalkan kita cek nih hasilnya, A tambah B, 10 tambah 3, 13. A kurang B, 10 kurang 3, 7. A kali B, 10 kali 3, 30. A dibagi B, 10 bagi 3, hasilnya 3,333. A sisa bagi dari B, 10 sisa bagi dari 3, itu tinggal 1. Nah, hasilnya kan udah keluar nih. Jadi, operator aritmatika ini dipakai buat perhitungan dasar di program. Oke, selanjutnya ada perbandingan. Operator ini dipakai buat membandingkan dua nilai. Hasilnya cuma dua, yaitu ada true or false. Sini ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke, kita contohin lagi di VS Code kayak tadi. Ini udah ya, sekarang aku ganti ke operator perbandingan. Oke, kita cek lagi di sini. Kita cek lagi ya di terminal buat lihat hasilnya itu true or false. Oke, di sini ada true dan false. Bener ya, berarti ini operator perbandingan. Karena hasilnya true atau false, operator ini tuh sering dipakai buat nanti di percabangan if. Sekarang kita masuk ke operator logika. Di sini ada operator logika. Operator logika ini dipakai untuk mengolah nilai true dan false. Biasanya itu untuk mengecek kondisi. Nah, di Python, operator logika ini ada 3, itu ada AND, OR, dan NOT. Di sini, AND itu kalau misalkan
Ini biar lebih mudah diingat, kalau n itu salah satunya false, dia bakalan false. Di sini ada tabelnya. True and true, dia bakalan true. True and false, dia bakalan false. Kenapa hasilnya false? Karena ini, kalau misalkan salah satunya false, dia bakalan false. Di sini kan ada satu false, maka dia hasilnya bakalan false. Ini false and false, hasilnya false. False and true, hasilnya false. Di sini ada operator OR. Kalau operator OR ini kebalikan dari operator AND. Kalau operator AND salah satunya false, dia bakalan false. Kalau misalkan operator OR ini salah satunya true, dia bakalan true. Atau hasilnya true. Ini true or true, hasilnya true. True or false, hasilnya true. Kenapa dia hasilnya true? Kan ini ada true-nya. False or true, hasilnya true. False or false, hasilnya false. Nah, di sini selanjutnya yang ketiga ada operator NOT. Operator NOT ini berbeda dengan AND dan OR. Kalau operator NOT ini tidak menggabungkan dua kondisi, tapi hanya kebalikan dari nilai atau membalikan suatu nilai. Oke, supaya bisa kebayang atau ada gambaran, di sini bakal ditunjukin di VS Code-nya. Kita hapus dulu yang sebelumnya. Nah, di sini udah aku tulis ya, tinggal kita coba yang operator bilangan tadi, kita coba di terminalnya. Kita cek. Nah, sudah keluar ya hasilnya. A, N, B. Dimana A itu true, B itu false. True and false, hasilnya false. True or false, hasilnya true. Not A, karena not ini kebalikan, karena kan di sini A-nya true, berarti kebalikan dari true itu adalah false. Nah, operator logika ini penting banget buat pengambilan keputusan di dalam program. Operator logika ini penting banget buat pengambilan keputusan di program. Nah, sekarang kita ke operator selanjutnya. Itu ada prioritas operator. Ini aturan urutan operasi yang dikerjakan Python. Di sini ada dalam kurung itu dikerjakan paling dahulu. Ada bintang atau perkalian simbolnya, dan ini bagi dikerjakan sebelum penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan itu dikerjakannya terakhir. Misalnya kita contohin lagi di VS Code. Kita hapus ya ini. Misalnya kita punya operasi ini. Oke, ini udah aku tulis operasinya. Oke, ini udah ada ya hasilnya. Biar lebih jelas kita ulang. Udah ada hasilnya. Nah, yang pertama yang kita kerjain itu perkalian dulu nih. Kita kerjain ini perkalian, kita kerjain dulu yang simbolnya bintang. Nah, yang kedua, karena ada tanda kurung, yang di dalam kurung dikerjakan lebih dahulu. Ini dikerjakan lebih dahulu yang di dalam kurung. Nah, nanti kalau misalkan itu, nanti kita tinggal cek, dan hasilnya ternyata 16 dan 36. Hasil dari ini ya, operatornya. Hasil dari prioritas operator ini. Jadi, di video ini kita udah bahas 4 jenis operator di Python. Yang pertama, operator aritmatika. Yang kedua, operator perbandingan. Dan yang ketiga, operator logika. Dan yang terakhir, prioritas operator. Nah, nanti di video selanjutnya kita bakal pakai operator ini buat percabangan if dan else.